Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera. Dari pertanyaan seorang, Salam Pak Eras, baru-baru ini di acara balap motor GP di Mandalika, ramai tentang pawang hujan. Salahkah memakai jasa pawang hujan untuk sebuah acara? Bagi orang Kristen, bagi orang percaya, pawang hujan itu okultisme. Dilarang keras, tidak boleh. Dalam beberapa kejadian, ini bukan satu kali, beberapa. Saya berkhotbah di Tanah Lapang, KKR. Ya. Di Jawa itu saya sudah beberapa kali, jadi bukan satu kali, di tempat yang sama. Jadi membayang itu, gelap, benar-benar gelap, benar-benar gelap. Waktu itu kita buang air kecilnya saja, ya, membuat toilet darurat, ya. Kadang-kadang harus ke tempat-tempat semak-semak untuk buang air kecil. Ya, saya sambil buang air kecil mulai gerimis. Saya berkata, Tuhan, terserah Tuhan. Bukan sekali, beberapa kali. Tidak jadi hujan. Saya bukan satu kali, beberapa kali. Tetapi satu kali saya berkhotbah di satu tempat di luar pulau. Saudara, mendung. Ya Tuhan, bagaimana ini? Apa yang terjadi, saudara? Hujan deras. Jadi akhirnya sepanjang KKR itu hanya orang sedikit yang memakai payung. Ya enggak apa-apa. Ya terserah Tuhan. Apalagi untuk acara yang tidak ada kaitannya dengan pemberitaan firman. Ya memang bisa merugikan. Tetapi apapun dan bagaimanapun menggunakan kuasa yang bukan dari Allah, itu okultisme. Tuhan tidak berkenan. Ya, kalau saudara misalnya ada acara perkawinan, saudara menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, ada acara perkawinan ini cuaca, kalau boleh sih jangan hujan Tuhan, tapi terserah apa kehendak-Mu. Udah. Saya juga pernah memberkati pernikahan di tengah pemberkatan hujan deras. Ya, enggak apa-apa. Udah. Dan itu bukan satu kali kejadian juga. Semua mendatangkan kebaikan. Ya, mengundang pawang hujan atau apapun yang terkait dengan kuasa di luar Allah itu okultisme, dan orang percaya tidak diizinkan menggunakan jasa itu. Oke, pertanyaan kedua. Salam Pak Eras, saya agak bingung soal Yunus di perut ikan, Pak. Seperti cerita dongeng menurut saya, karena kalau orang dimakan ikan secara logika kan sudah tidak berbentuk. Terus selama di perut ikan Yunus itu ngapain ya Pak? Saya jawab dulu. Di perut ikan dia berdoa. Tapi saya juga percaya Tuhan bisa buat apa saja. Tolong, saya lagi bingung. Makasih Pak, salam LB3. Oh ya Pak, saya kangen juga dengar khotbah Bapak yang lucu, tapi tetap memberkati rohani saya, puji Tuhan. Mengenai bagaimana proses Yunus di perut ikan tidak mati, saya tidak bisa menjawab. Tetapi tidak mungkin Alkitab bohong. Ya, itu fakta empiris atau fakta sejarah. Jadi memang Yunus tidak hancur di perut ikan. Kita tidak tahu jenis ikan apa ini. Yang kedua, Yunus di dalam perut ikan berdoa. Itu jawabannya. Oke, ketiga. Wanita usia 42 tahun, jemaat GSKI. Salam, tanggal 3 bulan 1/22 anak bungsu saya meninggal akibat DBD. Saya bersyukur saya bisa ikut puasa 40 hari. 2 hari pertama saya tidak bisa ikut karena orang tua dan saudara dan sahabat masih ada menginap di rumah untuk menemani serta menghibur kami. Setelah mereka pulang, saya dan suami memutuskan ikut berpuasa.
Yang saya tanyakan pada saat berpuasa, saya sering menangis, mengenang anak saya, bahkan kadang-kadang timbul perasaan bersalah, dan lain-lain membuat saya bersedih. Maka timbullah dalam hati saya, apakah puasa saya layak apa tidak. Saya jawab, Tuhan mengerti keadaanmu dan mentolerir. Jadi menurut saya Tuhan bisa memandang tidak bersalah. Walaupun itu Tuhan tidak merasa nyaman. Karena dipanggilnya anakmu itu ada rencana besar yang lebih baik yang mungkin sekarang kita tidak tahu. Bahkan melalui wanita surgawi tanggal 14 bulan 2, 22 tambah menguatkan dan meneguhkan saya. Tapi untuk menghilangkan rasa rindu dan kebiasaan dia yang selalu rame, kini sepi sekali di rumah. Karena anak pertama dan kedua saya sudah kembali keluar kota melanjutkan studi. Tapi saya sering menangis ketika ingat anak itu. Apa yang harus saya lakukan ketika rasa sedih, rindu, akan pasti saya menangisi dia. Saat saya berdoa pun saya kadang tidak bisa berkata apa, hanya menangis dan menangis walaupun saya tahu ya, saya sudah tenang bersama. Anak ini sudah tenang bersama Bapa di surga. Pak Eras, apakah saya menangis dan sedih karena rindu itu membuat saya berdosa terhadap Tuhan? Terima kasih. Mungkin sekarang Tuhan masih memaklumi. Tapi kalau terus-menerus begini, ini bisa menimbulkan kecemburuan di hati Tuhan. Anda hanyut dengan perasaan, Anda memanjakan perasaan, sehingga Anda tidak menghormati Tuhan. Padahal dipanggilnya anakmu itu ada maksud besar. Di Abam saya menjawab pertanyaan mengenai seorang yang ditinggal, seorang yang kehilangan anaknya karena meninggal. Saya kemudian kisahkan tentang seorang ibu yang anaknya meninggal, dia minta kesembuhan atau kebangkitan, anaknya bangkit. Tapi berapa belas tahun kemudian anaknya cantik ya, perempuan, kedapatan meninggal di bawah kolong jembatan dengan perut hamil, dia hamil. Nah pada waktu itu saya masih kecil, masih muda ya, bukan masih kecil, masih muda, remaja, pemuda begitu. Itu masih aib sekali kalau sampai orang hamil sebelum menikah, apalagi meninggal di bawah kolong jembatan. Dan yang saya ingat-ingat ya, saya lupa kisah itu. Lalu ibu ini berkata, kalau tahu begini lebih baik waktu kecil dulu dia meninggal. Jadi percayalah, Tuhan melakukan tindakan ini demi kebaikan anak itu dan Anda sendiri. Di dalam Alkitab dikatakan ada satu dari anak keturunan Daud ya, yang masih muda. Karena dipandang Tuhan dia baik, Tuhan memanggilnya ketika dia masih muda. Loh, kok baik malah dipanggil? Ya, Tuhan tidak ingin dia salah seperti Hizkia misalnya atau raja-raja lain. Karena Tuhan sayang. Jadi Anda kalau percaya dia sudah senang bersama Bapa, Anda mestinya tidak usah menangis sampai berkepanjangan ini. Ini menunjukkan Anda masih egois. Ya, Anda egois, Anda memanjakan perasaan. Ayo kita bertumbuh, kita berubah, ya kita berbuah. Percayalah bahwa apa yang terjadi itu demi kebaikan anakmu. Di surga anakmu berkata, Mami, nggak usah nangis, aku senang di sini. Aku tunggu Mami datang. Itu nanti kita ketemu lagi, sebab ini bukan perpisahan kekal. Ini hanya perpisahan sementara, Bu. Ya, Cayo, semangat Bu. Ya, lewati hari. Ikuti terus Truth ID dan berdoa bersama. Anda dan suami akan menjadi kuat dan terhibur. Saya sampaikan lewat acara ini, saya turut sepenanggungan dengan Ibu. Tuhan kiranya beri kekuatan kepada Ibu dan suami. Tuhan memberkati. Pak Erasto, saya mau bertanya bagaimana cara menjaga agar Roh Kudus tetap tinggal dalam diri saya, Pak. Pada Januari lalu saya mengikuti sebuah retreat pemuda yang membuat saya melepaskan seluruh dosa-dosa masa lalu saya. Dan setelah itu saya tidak pernah dan tidak berani melakukan dosa-dosa yang biasa saya lakukan. Dan berdoa juga jauh lebih mau menyentuh hati Tuhan, bukan karena kewajiban seperti dulu. Namun yang saya bingungkan, semakin saya memberanikan diri untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, kenapa dosa-dosa yang dulu pernah saya lakukan kadang terpintas di pikiran saya, Pak.
Dan ini bukan 1 atau 3 kali, tapi lebih. Dan puji Tuhan saya tidak tertarik untuk melakukan dosa-dosa tersebut. Mohon bimbingannya atas pertanyaan ini. Ya. 2 pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana Roh Kudus tetap tinggal dalam diri kita, hidup suci dan jangan terikat dengan hiburan dan kesenangan dunia. Saudara, kamu, ini masih muda ya, kamu harus hanya terikat dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan kebahagiaan kamu. Roh Kudus akan menetap. Hidup suci dan jangan terikat dengan kesenangan dunia. Lalu mengenai dosa masa lalu yang muncul di pikiran, saya mengerti sekali karena saya mengalami. Jadi itu pasti muncul. Di situ Tuhan mengizinkan muncul supaya kita bisa berlatih untuk membuang, supaya keadaan kita itu permanen hidup suci. Jangan kita hidup suci karena tidak ada godaan. Godaan itu muncul di pikiran. Nah, kita harus belajar mengatakan tidak. Sampai akhirnya semua itu tidak muncul lagi. Ini semua diizinkan Tuhan demi kepermanenan kesucian kita. Ya, demi kepermanenan kesucian kita. Ya, selamat berjuang, kamu pasti bisa. Ya. Dan kamu orang yang dipilih Tuhan. Puji Tuhan. Bisa menang. Ya, ini kabar baik, kamu bisa menang. Ya. Oke. Pertanyaan berikut, saya seorang ibu rumah tangga dengan 1 anak berusia 1,5 tahun. Beberapa hari lalu saya sangat marah dan sempat pukul pantat anak saya beberapa kali, tapi dengan menahan diri juga. Saya takut dia kesakitan. Penyebabnya karena dia rewel rengek-rengek terus dengan suara kencang. Memang bukan pertama kalinya dia begitu, tapi pada saat itu saya dalam kondisi sangat kelelahan. Mengurus rumah tangga dan anak, sehingga saya tidak tahan mendengarnya dan marah sebesar sampai saya teriak-teriak, ngomong jelek bahwa dia nyusahin saya, nyesel punya dia dan seterusnya. Waduh, bahaya ibu. Anak tidak bertambah baik dengan Anda berbuat begitu. Jangan lakukan lagi. Cukup, jangan diulangi lagi. Ya. Bahkan sempat saya terpikir mau menyakiti dia lebih dengan cara-cara lain. Anda kemasukan setan ini. Ya. Apalagi ingin menyakiti dengan cara lain, Anda kemasukan setan. Ada ibu-ibu yang sampai membunuh anaknya itu karena ini. Membuka celah. Saya berusaha sangat keras untuk meredam emosi. Setelah terjadi saya sangat menyesal, saya menangis. Hati saya menjerit minta ampun dan minta tolong Tuhan. Ada apa dengan diri saya? Saya takut dengan diri saya sendiri. Saya takut ke depannya. Bagaimana kalau sampai terjadi lagi? Bahkan yang lebih parah daripada kemarin. Saya sangat takut berbuat dosa lagi. Takut menyakiti orang-orang yang saya kasihi. Saudara ini pasti punya masalah. Entah masalah keuangan, masalah dengan suami, dan lain-lain. Yang itu bisa memicu hal ini. Makanya kita harus selalu membereskan diri di hadapan Tuhan atau selesai dengan Tuhan. Masalah apapun harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Lalu saya tidak tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba di pikiran saya seperti muncul gambaran apa yang akan terjadi kalau saya sampai tadi mencelakakan anak saya sendiri. Seperti film. Di dalam gambaran itu nampak betapa hancurnya hati dan hidup saya. Karena saya tidak akan bisa memaafkan perbuatan saya sendiri dan saya akan dipenjara. Hati dan hidup suami, keluarga saya pun pasti sedih, hancur. Muncul pula momen-momen kelucuan dan kepintaran tingkah laku anak saya. Kebahagiaan dalam keluarga sederhana kami. Betapa menyesalnya saya karena saya sendiri sudah merusak semuanya. Sejak kecil saya hidup di dalam kekerasan dan tekanan baik masalah keluarga yang tidak harmonis, ekonomi dan lain-lain. Pak, saya sering berpikiran membunuh diri bila sedang tertekan. Nah, ini yang tadi saya langsung curiga. Anda ini orang yang bermasalah. Anda punya masalah kejiwaan. Ya. Dulu waktu pacaran hingga awal-awal menikah, suami saya juga keras dan kasar. Tapi pelan-pelan saya berusaha membawa dia ke Tuhan dan dia berubah jadi baik. Sejak kami punya anak, dia berubah drastis dan hidup benar dalam Tuhan. Malah sekarang saya yang jadi kasar, emosional, dan lain-lain. Apakah semua masa lalu itu memicunya sehingga saya bisa jadi begini, Pak?
Kenapa bisa terlintas pikiran-pikiran jahat di benak saya untuk menyakiti anak saya sendiri padahal saya sangat menyayanginya. Ini bahaya. Anda kalau buka celah, Anda dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil, itu kuasa gelap bisa masuk dan ini membahayakan. Saya takut, khawatir, cemas, merasa ada nggak waras. Bagaimana kalau suatu saat pikiran-pikiran jahat itu muncul lagi dan terasa seperti suara yang sangat keras menghasut, mendorong saya untuk menyakiti anak saya. Saya takut terhadap diri sendiri yang sedang marah itu. Ibu macam apa saya bisa mikir mau sakiti anak sendiri? Bagaimana saya jadi wanita surgawi kalau pikiran dan perbuatan saya saat ini? Saya tidak ingin anak saya tumbuh seperti saya. Saya mau dia punya hidup yang jauh lebih baik dan bahagia daripada saya. Tapi keterbatasan kapasitas saya membuat saya malah menyakiti dia. Ibu harus dilayani. Ibu harus memiliki mentor atau ibu harus memiliki konselor ya untuk mengetahui masalah-masalah ibu, dan kami akan menghubungi ibu lewat seorang mentor, dan mentor itu juga bisa mengarahkan ibu kepada seorang psikolog. Ya, kamu harus dilayani baik-baik, tidak boleh tidak. Namun sementara ini kamu bisa ikuti terus Truth ID, doa bersama, dan itu akan mencegah kamu berbuat apa yang membahayakan dirimu dan anakmu. Ya, ini ibu-ibu yang lain mungkin juga punya masalah ini. Dia nggak sadar kalau dia punya kejiwaan yang tidak normal, ya. Tapi tidak ada yang memberitahu. Nah, jika ada saudara yang begini, cari mentor untuk dibimbing. Harus ada mentor yang membimbing. Jadi kalau belum, ikuti terus doa bersama Truth ID. Tanpa disadari itu menjadi mentoring bagi saudara. Ya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan karena membutuhkan dialog konseling yang panjang kalau ada masalah-masalah ini. Tapi saya ingatkan ibu-ibu atau siapapun yang memiliki masalah kejiwaan harus menyadari keadaan tersebut dan sungguh-sungguh berusaha mengantisipasinya. Ya. Kalau perlu ajak suami bicara, kalau suami bisa diajak bicara, kalau tidak cari mentor. Ya. Kami akan menghubungi Anda, Bu. Ini beban buat kami. Ya. Yang berikutnya, keenam ya. Salum, saya mau bertanya, jika ada seorang pendeta yang menikah lagi dengan perempuan lain, apakah hukumnya, Pak? Dengan perempuan. Sementara dari istrinya pertama mereka tidak sah menikah di gereja, melainkan beli surat nikah karena sebelumnya melakukan perzinahan dan si wanita itu hamil dan minta pertanggungjawaban, dan mereka beli surat nikah dan sampai sekarang usia anaknya sudah 17 tahun. Dan mereka selalu cekcok karena istrinya keras kepala dan tidak pernah mendukung pelayanan suami, sehingga mereka pisah rumah dan si suami menikah lagi dengan wanita lain diberkati di gereja. Dan setelah pernikahannya dengan wanita yang kedua, tiba-tiba si pendeta tersebut kembali ke istri yang pertama dan selalu cekcok terus. Wah, buset, ini pendeta apa yang dilakukan? Dia menikah dengan membeli surat kawin. Karena wanita ini hamil. Setelah berkeluarga, berpisah, si pria menikah. Setelah menikah dia balik ke rumah istrinya, cekcok lagi. Dia tidak bisa jadi pendeta. Mesti diadukan kepada pimpinan siapa yang berwenang untuk menasehati dia, supaya dia tidak melakukan kesalahan yang lebih parah dari itu. Ya. Oke. Saya kira itu yang saya bisa jawab. Ini kalau pendeta begini saya nggak bisa ngerti. Ya. Kalau saya ditanya bagaimana juga bingung. Lalu apa yang saya bisa sampaikan? Jelas nggak usah pendeta, orang awam saja yang bukan pendeta salah melakukan kehidupan seperti ini. Jadi nggak bisa dijawab ini. Kapasitas saya apa di sini? Nah, Anda yang bertanya ini siapa? Jemaat atau Anda sendiri jangan-jangan? Kalau ini Anda sendiri, Anda harus bertobat. Bagaimana menguraikan kekusutan ini juga, waduh, perlu konseling panjang.
Tapi saya kasih tahu satu hal. Kalau kita hidup sembrono seperti ini, pasti kita akan menuai. Tidak ada tindakan kita yang tidak ada tuaiannya. Kalau harus menuai, nggak bisa memilih. Dia harus menuai apa yang sudah ditabur, tidak bisa memilih. Kalau ketika kita menabur, kita bisa memilih. Menabur dalam roh, hidup benar artinya. Atau menabur dalam daging atau hidup tidak benar, Anda bisa milih. Tapi kalau tuaian, tidak bisa memilih karena sudah ditabur. Makanya saudara-saudara, sebelum Anda menuai yang buruk dan Anda menyesalinya, pertimbangkan apa yang Anda tabur hari ini. Ayo kita mengakhiri sisa hidup kita dengan baik, mau finishing well. Supaya kita bisa menuai di bumi dan terutama di kekekalan nanti. Pertanyaan berikut. Salam Bapak, suami saya sudah tidak pulang selama hampir 3 bulan Pak. Saya tidak bisa hubungi dia karena nomor saya diblokir dan tempat di mana dia tinggal juga tidak diberitahu. Dia sudah tidak memberi uang bulanan Pak dan segala kebutuhan rumah tangga dia lepas tanggung jawab. Bahkan fasilitas rumah sudah beberapa dicabut Pak. Seperti mobil dibawa sama dia, Netflix di rumah dicabut Pak. Keluarga kami sudah pada tahu Pak, dan keluarga dia membenarkan dia tinggal di luar dulu. Alasannya dia masih butuh waktu menenangkan pikiran. Selama beberapa bulan ini dia selalu minta pisah atau minta cerai dan selalu marah-marah. Jika saya berubah seperti dia selalu marah-marah jika saya berubah seperti yang dia mau. Saya ingin sekali dia pulang dan kembali seperti dulu Pak, karena saya tidak menginginkan perceraian. Tolong doakan suami saya agar dipulihkan. Tapi jika dia nanti pertemuan keluarga kedua dia tetap menginginkan pisah, saya harus bagaimana? Aduh, ini Anda itu kenapa ya? Sampai suami meninggalkan Anda dan ngancam mau cerai dan marah-marah jika saya berubah seperti yang dan selalu marah-marah jika saya berubah seperti yang dia mau. Maksudnya apa ya? Mungkin dia menghendaki Anda berubah tapi Anda tidak berubah. Apa begitu? Tapi yang saya mau tanyakan, mengapa sampai suami meninggalkan rumah? Itu masalahnya. Kalau Anda memang punya karakter buruk yang membuat suami tidak nyaman, suami pulang ke rumah juga akhirnya malah membuat dia tersiksa. Itu masalahnya. Jadi sekarang apa yang Anda lakukan ya, saya yang pertama berubahlah. Jangan banyak bicara, diam saja. Dia minta cerai, jangan tanggapi, diam saja. Lalu bagaimana nanti? Nanti bagaimana, jangan dipikir sekarang. Yang penting Anda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkemas-kemas pulang ke surga, berdoa bersama dengan saya, minta hikmat Tuhan. Karena saya tidak tahu lengkap masalah ini, tentu sulit memberikan tuntunan, tetapi yang pasti ya, ada sebab, ada kausalitas mengapa suami meninggalkan rumah. Makanya kalau Anda sadar ini kesalahan Anda berubah. Tapi kalau Anda tidak merasa bersalah ya diam saja. Tapi yang penting di sini Anda harus mengalami perubahan dan menyerahkan persoalan ini dalam tangan Tuhan dan menantikan apa jawaban Tuhan nanti. Ya, selamat berjuang, Tuhan menyertai kamu. Pertanyaan berikut ya, dari Papua, pria usia 34 tahun. Salam Pak, perkenalkan saya ingin menanyakan tentang kejadian pasal 3 di mana iblis digambarkan sebagai ular dikutuk sedemikian oleh Allah. Ya. Maksudnya iblis itu digambarkan dalam personifikasi. Iblis itu digambarkan atau dipersonifikasi sebagai ular. Udah benar, ular itu setan. Jika ular yang disebutkan memiliki makna figuratif, apakah maksud dari ayat ke-14? Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan, dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Sebenarnya di balik pernyataan ini ada pesan bahwa peristiwa tentang adanya manusia pertama itu fakta. Dan fakta itu dibuktikan dengan ular yang menjalar.
Kalau misalnya di dalam kisah itu dikatakan ular, maka mulai hari ini kamu akan terbang dengan sayap. Ternyata ular terbang dengan sayap. Berarti kisah Dan dan Hawa itu bohong, itu mitos. Tapi ternyata fakta kisah mengenai Adam dan Hawa itu benar. Itu yang pertama. Jadi ular yang berjalan dengan perutnya merupakan pesan bahwa peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa itu fakta. Maka Roma 3:23 bisa dibuktikan. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu maksudnya. Itu maksud yang paling tepat. Ya. Lalu kalau ada yang kedua, dan ini tidak perlu sebenarnya dipersoalkan, bahwa bagaimanapun iblis akan ada di bumi ini. Artinya nanti orang percaya akan diangkat Tuhan, bumi akan jadi lautan api, dan semua iblis dan malaikat-malaikat serta para pengikutnya ada di bumi ini. Ya, menjalar dengan perutnya, dia tidak bisa terpisah dari tanah ini. Bumi yang terkutuk, itu maksudnya. Nah, yang kedua ini tidak terlalu dianggap penting, tapi bisa saja begitu. Ya, yang pertama fakta adanya kisah mengenai manusia pertama. Dua, iblis tidak akan terpisah dari bumi, yang akan menjadi tempat abadinya, yang akan menjadi lautan api. Itu. Pertanyaan berikut dari wanita usia yang ke-21 tahun ya. Wanita usia 21 tahun. Salam Pak Eras, sebelum bertanya aku mau cerita dulu nih Pak. Aku sekarang bekerja di suatu perusahaan swasta bidang pembiayaan dari tahun 2019 dan juga sedang menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi ya. Karena kondisi COVID-19 2020 yang lumayan parah, jadi aku dirumahkan dari pekerjaan aku selama beberapa bulan. Setelah memasuki beberapa lamaran ternyata belum ada yang cocok. Kemudian kurang lebih 4 bulan aku dipanggil lagi untuk masuk ke perusahaan lama. Tapi sebenarnya aku lagi bergumul Pak. Di sini upah untuk kami yang belum karyawan tetap masih di bawah upah minimum. Kadang kami juga tidak dihargai dan banyak dari mereka yang ucapannya melontarkan kata-kata kotor saat ngobrol satu sama lain. Aku merasa kadang capek banget Pak. Dari segi pikiran, karena mikir juga orang tua aku yang udah tua masih harus kerja. Aku merasa belum bisa memberi yang terbaik buat orang tua. Dan ternyata bulan Januari yang lalu ada pimpinan yang menawarkan aku untuk naik posisi jabatan. Tetapi harus dimutasi ke tempat yang lumayan jauh dari tempat aku sekarang, Pak. Dan keluargaku tidak mengizinkan karena mungkin mereka khawatir aku perempuan tinggal sendirian. Sebenarnya aku pengen sekali Pak ke posisi itu, tapi bingung harus memilih keputusan yang bagaimana. Aku sekarang masih bekerja di situ, tapi di bagian lapangan Pak. Aku kadang berpikir untuk berhenti Pak, tapi aku nggak mau bikin orang tua aku nanti kepikiran dan nambah beban mereka. Menurut Bapak, keputusan apa yang harus aku ambil? Apa aku resign dari tempat itu atau aku harus mengambil posisi yang ditawarkan? Oke, yang pertama, kalau orang tua kamu khawatir kamu kerja di tempat jauh sendirian, lebih baik kamu tidak pindah ke tempat itu. Karena jadi kepikiran orang tuamu, itu jadi masalah, jadi beban bagi orang tua. Lagi pula kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tetapi ini masalahnya orang tua pasti menjadi khawatir, cemas, galau. Ini yang harus dihindari. Dengan usiamu yang masih muda, ya ini kamu perempuan dan kamu juga cantik, bisa punya banyak peluang untuk kerja di tempat lain. Ya. Kerja di tempat lain. Ini perlu untuk kamu pahami. Ya. Kerja di tempat lain saja. Sementara kamu di situ, kalau kamu ditanya, kok kamu tidak mau pindah ya? Oleh bos ditanya, posisinya lebih baik. Maaf Bapak, orang tua saya tidak mengizinkan. Orang tua saya ingin saya tetap dekat dengan orang tua. Sementara itu kamu buat lamaran lagi untuk cari kerja di tempat lain. Tuhan pasti buka jalan untuk kamu nak. Ya. Oke saudara, sampai di sini. Jangan lupa mensubscribe Turut ID. Menekan gambar loncengnya supaya saudara mendapat notifikasi. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.